sekali kita tidak berjumpa dalam acara podcast Papua Bicara. Dan hari ini saya sedang kedatangan narasumber dari Bawaslu Provinsi Papua. Kita akan membahas bagaimana soal Bawaslu Papua untuk mengawasi pemilu serentak di Provinsi Papua pada tahun 2024. Dan saat ini saya sudah bersama dengan salah satu komisioner dari Bawaslu Provinsi Papua, yakni Kakak Yakob Paisei. Halo Kakak Yakob, apa kabar? Halo, baik-baik. Kakak Yakob sendiri di Bawaslu Papua sebagai komisioner di divisi apa ya? Boleh dijelaskan tugas dan fungsinya seperti apa? Baik ya. Saya di Bawaslu Provinsi Papua kebetulan dipercayakan untuk menangani divisi SDM, organisasi dan diklat. Kakak, kita langsung ke poin-poin yang penting saja. Sejauh ini untuk pelaksanaan pemilu di tahun 2024, kebetulan kemarin saya sudah koordinasi dengan Abang Hardin. Sejatinya awalnya beliau yang akan datang untuk mengisi acara ini, tapi karena beliau ada berhalangan sehingga beliau mungkin mengutus kakak ke sini. Kakak, mungkin di Bawaslu Provinsi Papua sendiri sampai saat ini sosialisasi pemilu kepada masyarakat sudah berjalan seperti apa? Iya, baik, terima kasih. Dalam rangka mengawasi proses pelaksanaan pemilihan umum serentak tahun 2024, maka Bawaslu Provinsi Papua melakukan sosialisasi. Sosialisasi adalah merupakan bagian daripada pencegahan. Jadi kegiatan yang selama ini sudah dilakukan adalah sosialisasi kepada organisasi kepemudaan ataupun kepada pemilih pemula dan juga kepada elemen-elemen masyarakat yang ada yang lain. Itu yang sudah sementara ini kami sudah lakukan. Kalau untuk pemilih dalam tanda kutip kaum disabilitas nanti seperti apa? Secara khusus untuk sosialisasi kepada kaum disabilitas memang belum kami lakukan, tetapi kami sudah audiens dengan pengurusnya, kami sudah audiens dan kami sudah berdiskusi tentang bagaimana untuk menjaga hak-hak mereka dalam proses pemilihan umum nanti. Oke, baik Kakak. Kan sekarang Papua ini sudah dipecah menjadi 3 provinsi. Nah, dari IKP yang indeks kerawanan pemilu yang dirilis oleh Bawaslu RI kurang lebih 2-3 bulan lalu, itu indeks kerawanan pemilu di Papua menurun drastis. Apakah dengan dimekarkannya 3 DOB baru dari Papua, pengawasan pemilu di Provinsi Papua itu apakah berubah atau bagaimana? Bisa dijelaskan, Bang? Iya, kita tidak bisa katakan bahwa ada menurun, tapi kita harus tetap antisipasi bahwa ada potensi-potensi tentang kerawanan di dalam pelaksanaan pemilu itu sendiri. Walaupun secara geografis sudah ada pemekaran. Jadi dulunya 29 kabupaten, sekarang hanya 9 kabupaten kota. Tetapi dari sisi geografis memang kecil, tetapi dari sisi potensi, dari sisi lain ada juga. Jadi kita perlu mengantisipasi hal itu. Untuk antisipasi hal itu maka kita lakukan sosialisasi kepada semua elemen yang ada. Terkait dengan data yang dirilis oleh Bawaslu RI, ya memang Kabupaten Jayapura mendapat urutan pertama dalam hal kerawanan. Bukan dari sisi geografisnya, tetapi dari sisi karena masyarakatnya juga heterogen, maka potensi-potensi itu perlu kita antisipasi. Contohnya seperti politik identitas, isu sara, politik uang dan lain sebagainya, itu hal-hal itu yang perlu kita antisipasi. Jadi tidak bisa dikata bahwa tingkat kerawanannya rendah, tapi kita tetap antisipasi untuk melakukan tindakan sosialisasi. Kira-kira begitu. Oke Kakak, terkait dengan sosialisasi yang sejauh ini yang dilakukan itu seperti apa? Selain tadi yang disebutkan kalau sudah turun ke kelompok pemuda dan tapi kalau untuk kepada masyarakat umum seperti apa? Contoh macam kaum lansia dan khususnya pemilih pemula ini. Kira-kira seperti apa? Iya, bentuk
koordinasi yang dilakukan adalah yang pertama secara tatap muka langsung ya. Itu tatap muka yang pertama, yang kedua melalui media-media sosial. Media-media sosial yang selama ini sudah dilakukan, tetapi juga ada berupa semacam surat-surat himbauan yang diberikan kepada pihak-pihak yang terkait supaya bagaimana kita dalam menyikapi dan menghadapi pemilu itu tetap ada pada koridor yang seharusnya. Kalau untuk koordinasi dengan Gakumdu sendiri seperti apa? Dengan pihak Gakumdu kami sudah pernah adakan pertemuan dan untuk di Provinsi Papua sendiri terlepas dari 2B, untuk Provinsi Papua sudah siap untuk Gakumdunya. Oke kakak, terakhir saya dapat info ada daerah-daerah yang dibilang cukup rawan dalam arti begini. Oke lah, mungkin daerah Papua Pegunungan dan Papua Tengah sudah berdiri sendiri, tetapi masih ada beberapa daerah di Provinsi Papua, khususnya dari 99 kabupaten kota ini masih ada daerah yang menggunakan dalam tanda kutip sistem noken. Itu kira-kira untuk mengantisipasi hal seperti itu seperti apa? Ya baik, kita tidak bisa pungkiri ya, biasa di daerah-daerah yang jauh dari perkotaan kemungkinan untuk terjadi itu ada kemungkinan, tapi tentunya langkah-langkah yang kami lakukan adalah langkah-langkah sosialisasi, tadi kembali ke sosialisasi dan pendekatan dengan semua elemen yang ada, baik pihak penyelenggara dalam hal ini KPU sebagai penyelenggara teknis maupun pihak pemerintah. Jadi supaya untuk mengantisipasi itu. Tapi juga kami perketat dari sisi internal lembaga pengawas pemilu itu sendiri. Oke. Dan kalau dengan KPU sendiri koordinasi? Ya sejauh ini koordinasinya baik. Baik saja. Oke kakak, terakhir mungkin soal apa, seperti tadi yang saya bilang, kalau untuk pemilih pemula dan kaum disabilitas, apakah nanti mereka khusus untuk kaum disabilitas, apakah nanti mereka akan disediakan TPS khusus seperti itu? Iya baik, memang selama ini kami lihat bahwa kaum disabilitas ini ya mau dibilang kurang, tetapi ya artinya untuk perhatian terhadap mereka. Jadi beberapa waktu lalu kami sudah lakukan koordinasi dengan pihak KPU sebagai penyelenggara teknis. Nanti akan diupayakan supaya diberikan kemudahan fasilitas untuk bagaimana saudara-saudara kita kaum disabilitas ini bisa menggunakan hak pilihnya dengan baik. Kami sudah lakukan koordinasi dengan pihak KPU dan akan selalu ke depan kami akan koordinasikan lagi. Untuk respon dari KPU sendiri, apakah mereka akan menyiapkan relawan-relawan atau gimana? Ya itu kami untuk membantu kaum disabilitas ini. Yang jelasnya pasti ada solusi, tetapi untuk konkret kami belum sampai ke situ. Tetapi ada solusi untuk bagaimana untuk menjamin kaum disabilitas untuk menggunakan hak pilihnya. Oke, kakak, kita bicara soal kerawanan pemilu. Kerawanan pemilu, kalau terakhir itu saya dapat info kalau pemilu paling rawan itu di Papua itu adalah Kota Jayapura, terlepas dari mekarnya 3 provinsi baru. Kota Jayapura karena dalam arti gini, berkaca dari pemilu tahun 2019, pemilu di Kota Jayapura itu adalah salah satu pemilu yang paling lambat mengeluarkan hasil rekapitulasinya. Menurut kakak, apakah kejadian itu mungkin saja terjadi di pemilu 2024 atau bagaimana? Ya segala hal kita bisa saja terjadi. Ya bisa saja terjadi, bisa saja juga tidak, tergantung kita punya kesiapan untuk bagaimana caranya kita untuk mengantisipasi hal itu. Karena melihat kepada pengalaman yang ada, maka kita mulai dari sekarang kita sudah membangun koordinasi dengan berbagai pihak, baik dari KPU sebagai penyelenggara teknis maupun pihak-pihak lain yang berkepentingan secara langsung. Siap. Oke. Cukup. Terima kasih banyak atas waktunya Kakak Jojo.